Sido, salah satu wonderful company yang ada di HSG dengan pertumbuhan yang luar biasa, akhirnya 4 hari terakhir harus drop minus 20% lebih. Bahkan 3 hari itu dia benar-benar ARB tutup toko dari pembukaan. Agak aneh sih ya, bahkan pas COVID-19 di Maret 2020 tuh harga saham banyak yang drop, Sido ini turunnya nggak begini-gini amat. Kira-kira apa ya yang terjadi sama Sido dan apakah masa keemasan Sido sudah selesai sampai di sini? Mari kita bahas di video ini. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido muncul, atau yang lebih kita kenal dengan ticker Sido, ini mulai listing di IHSG dari Desember 2013. Produknya apa? Jualannya apa? Kayaknya nggak usah dibahas terlalu detail ya. Pasti kita semua tahu dan bahkan udah jadi pelanggan tetapnya, yaitu tolak angin. Yes, tolak angin Sido muncul, itu produk dari Sido. Ingat kan kalau waktu kecil gitu ya, kita mau pergi acara sekolah sama teman-teman naik bis, itu kayak orang tua kita tuh hampir pasti ngebekelin tolak angin. Supaya apa? Supaya nggak mual dan muntah di jalan. Dan sampai sekarang, kadang-kadang kalau misalkan lagi nggak enak badan, lagi agak meriang, flu, demam gitu-gitu, biasanya pertolongan pertamanya ya tolak angin itu. Karena kandungan herbal yang relatif lebih aman untuk tubuh, jadi kayak kita konsumsi itu mungkin bukan mandang dia sebagai obat ya, tapi lebih sebagai jamu. Kalau kita lihat chartnya di sini, dari awal IPO sampai tahun 2017, sebenarnya chart Sido itu cenderung di situ-situ aja ya, malah kita bisa bilang cenderung turun. Baru mulai Oktober 2017, di akhir tahun 2017, dia mulai rally ya, naik dari harga 200-an dan sempat menyentuh 1070 di Maret 2022, yang artinya naik 500%, 5 kali lipat dalam waktu 5 tahun. So, kalau kita hitung cepat aja, artinya setiap tahun dia naik 100%. Artinya investasi kita, kalau misalkan kita taruh di Sido, itu jadi 5 kali lipat dalam 5 tahun. Growth-nya itu 100% per tahun. Dan itu belum memperhitungkan cuan dari dividen, itu pure dari capital gain-nya aja. Jadi bisa dibayangin kan, Sido itu company yang benar-benar bagus, dan valuasinya terus diapresiasi oleh market sampai bisa naik segitu tingginya. Terus kalau misalkan ada pertanyaan, bro, kira-kira apa sih yang bikin kok harga Sido ini naik terus, investor terus memvaluasi yang udah mahal, bahkan jadi lebih mahal gitu ya? Oke, gua akan jelasin di sini. Jadi salah satu faktor yang menyebabkan valuasi Sido ini terus diapresiasi oleh market adalah fundamentalnya. Yes, gua rasa hampir semua orang setuju, sepakat kalau fundamental dari Sido ini memang cukup bagus ya. Kita akan lihat ya data-datanya di sini, karena tadi tren naik harganya itu dari tahun 2017. So, gua akan lihat earnings-nya mulai dari tahun 2018. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, bukti bahwa Sido adalah emiten dengan fundamental yang sangat-sangat bagus, terlihat dari revenue dan EPS growth-nya dari tahun ke tahun. Lihat ya, nggak pernah sekalipun dia nggak bertumbuh. Mungkin di sini kita nggak akan bahas secara detail ya produk per produknya, kalian bisa lihat aja di laporan keuangannya kira-kira pos pendapatannya itu dari mana aja. Tapi yang jelas kalau dari sini aja secara analisis sederhana, analisis singkatnya, kita bisa bilang Sido ini adalah emiten yang sangat-sangat sehat. Jadi sebenarnya dari sini kita udah bisa lihat ya, investor mengapresiasi harga Sido karena memang kinerjanya terus naik gitu ya. Jadi valuasinya bukan dari apa yang dia miliki. Jadi mungkin kita nggak lihat price to book value ya, tapi lebih ke lihat PE ya, price to earning, tapi kita fokus ke growth-nya. Mungkin di sini ada teman-teman yang bilang, oh Sido udah mahal. Oke, gua setuju Sido mungkin nggak undervalue, tapi kalau misalkan dia bisa menawarkan growth yang menarik kayak ini, menurut gua ya layak-layak aja, harganya bisa naik. Tapi apakah cukup dengan lihat revenue dan EPS yang bertumbuh terus kita percaya-percaya aja gitu? Sebagai investor yang baik, yang kritis, yang teliti, menurut gua nggak cukup ya. Kita harus lihat dari dividennya. Karena dividen itu dibagikan dari pendapatan bersih, dari laba bersih. Nah, untuk ngecek nih kira-kira pendapatannya beneran ada atau enggak nih. Terus GCG-nya bagus nggak nih? Mementingkan hak-hak investor retail nggak nih seperti kita? Salah satu tolak ukurnya adalah dividen. Dan yes, Sido juga sangat bagus di aspek itu, karena Sido secara rutin selalu membagikan dividen, bukan cuma sekali setahun, tapi 2 kali setahun. Dengan yield yang menurut gue cukup oke, di atas 4%, ini jelas udah lebih tinggi dari bunga deposito bank-bank besar di Indonesia. So, dari sini sebenarnya kita bisa bilang Sido kayak emiten yang sempurna ya. Jadi untuk teman-teman yang suka emiten growth,
Ya, Sido ini bagus ya, growth EPS-nya ini hampir 20% CAGR. Untuk yang suka dividen ya, Sido ini bagus juga karena Sido ini terbukti rutin ya membagikan dividen dan nilai dividennya itu terus bertambah dari tahun ke tahun. Lalu untuk trader yang trend following ya pastinya suka juga sama saham Sido ini. Karena jelas ya kelihatan Sido ini strong uptrend selama bertahun-tahun. Terus apa dong ya yang bikin harga Sido drop 20% lebih dalam 4 hari terakhir di akhir Juli sampai awal Agustus 2022? Menurut gua ini lebih karena ekspektasi market atau ekspektasi investor Sido yang terlalu tinggi terhadap kinerja emiten ini. Karena ya kalau misalkan kita lihat udah kayak 4 tahun terakhir selalu growth, selalu naik gitu ya, mulus-mulus aja. Jadi sekalinya drop kayak di kuartal 2 tahun 2022 ini langsung dipunish sama market dan para investor-investor besarnya di Sido. Makanya kemarin itu pas ARB kita lihat ya lot yang cukup spektakuler ya, mungkin 600.000 lot, 800.000 lot itu antri jual di ARB. Ya, kalau misalkan nggak ada yang beli, menurut gua retail investor ya nggak bisa ya nandingin buangan itu. So, makanya kita lihat Sido ARB 3 hari berturut-turut. Dan bahkan di COVID-19 ya pas Maret 2020 tuh kondisinya nggak kayak gini-gini banget sih. Jadi agak sedikit lebih ngeri gitu ya kalau misalkan di sekarang ini. Jadi kayak mulai-mulai mirip di US gitu ya. Kalau misalkan result emitennya nggak sesuai ekspektasi, langsung tuh kayak dipunish sama market, dihajar ya. Bahkan kalau di US itu bisa drop sampai minus 40% dalam 1 hari. Sadis ya, ya memang sadis sih. Malah kadang-kadang gue mikir ini tuh kayak terlalu sadis gitu. Karena kalau misalkan kita pikir-pikir ya, sebenarnya resultnya Sido ini dibilang turun, iya turun. Tapi nggak seburuk itu gitu. Sido ini masih tetap cuan kuartal 2-nya. Kalau kita compare sama first half gitu ya, di 2022, ini masih lebih tinggi dari first half di 2019 dan 2020. Walaupun memang kalau kita compare ke tahun 2021, ya masih turun. Tapi turunnya tuh seberapa banyak? Oke, kalian bisa lihat nih ya. Perbandingannya ya, semester 1 2022 tahun ini, penjualannya itu 1,61 triliun. Turun minus 2,42% dari 1,65 triliun di semester 1 2021. Artinya dari sisi penjualan ini turun kurang lebih 40 miliar ya, atau 2,42%. Tuh, kayaknya nggak gitu gede ya, turunnya cuma 2,42% ya penjualannya. Tapi harganya turun sampai 20%. Lalu kalau misalkan kita lihat laba brutonya, ini turun jadi 854,49 miliar dari sebelumnya 930,08 miliar. Ya, turunnya kurang lebih sekitar 70 miliaran. Ya, jadi banyak analis yang menurunkan target price dari Sido karena kinerjanya yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, untuk link beritanya gue akan tulis di kolom deskripsi. Jadi gue lihat banyak investor yang khawatir kalau Sido ini akan bernasib sama kayak HMSP yang dulunya adalah big caps ya, nomor 1, turun dari 5.000 sampai 700-800an kayak harganya sekarang ini. Bahkan di salah satu forum ya, gue lihat ada yang nulis katanya mau nunggu Sido di price to book value 1 kali. Di BV1 itu artinya Sido turun ke 100-an. Ya sebenarnya terserah ya orang mau nulis apa aja, tapi kalau misalkan kita pikir-pikir, gue pikir-pikir kayaknya kecil banget lah kemungkinannya bisa sampai situ. Bahkan kayak hampir nggak mungkin gitu ya. Nah, kenapa gue bisa ngomong nggak mungkin gitu? Oke, gue akan jelasin. Alasan pertama, jelas ya, Sido ini beda sama HMSP. Yang satu jual produk kesehatan, Sido. Yang satunya lagi jual produk yang bisa merusak kesehatan. Pastinya semakin kesini, orang-orang semakin paham ya tentang kesehatan. Mereka semakin concern gitu sama kesehatannya. Dan of course, pastinya mereka akan menjauhi produk-produk yang dalam tanda kutip bikin mereka sakit, bikin mereka nggak sehat, dan justru malah semakin mengkonsumsi produk yang bisa bikin mereka sehat. Kayak Sido ini contohnya. Lalu alasan yang kedua, HMSP ini ada sentimen buruk ya dari pemerintah yang terus-terusan naikin tarif cukai. Menurut gua pemerintah ini bukan hanya dalam tanda kutip gitu ya, mau memaksa rakyatnya untuk berhenti ngerokok, tapi mereka juga concern sama kesehatan ya, karena kesehatan masyarakat Indonesia ini kebanyakan masih ditanggung oleh BPJS ya. Kalau misalkan banyak yang sakit, banyak yang klaim, itu pastinya akan jadi beban yang cukup berat untuk pemerintah. Itu yang kedua. Jadi pastinya harga jual rokok yang semakin tinggi dan kemampuan beli masyarakat yang semakin menurun akan menekan pendapatan dan kinerja dari emiten rokok ini. Contohnya HMSP. Jadi kalau misalkan kalian lihat ya laporan keuangannya, lihat aja di RTI gitu ya. Itu trennya cenderung menurun dari tahun ke tahun. So, ada faktor fundamental lain ya yang bikin HMSP berat. Ya, sedangkan Sido menurut gua nggak segitunya ya, nggak seberat HMSP. Tapi mungkin kalau misalkan kita lihat
dari sisi valuasi memang udah agak mahal ya, dan gue setuju itu ya, PE-nya kemarin itu hampir 30 kali. Jadi menurut gue ketika ada emiten yang dihargai karena kinerjanya bagus, dan once kinerjanya tiba-tiba dalam tanda kutip tidak terlalu bagus atau jelek, maka wajar akan ada perhitungan valuasi ulang untuk emiten itu. Tapi balik lagi ya, menurut gua kita tetap harus pakai logika kita dan akal sehat kita. Kira-kira wajar gak sih kalau misalkan tadi revenue-nya Sido turun 40 miliar, terus pendapatan brutonya itu turun sekitar 70 miliar, tapi harga sahamnya, valuasinya itu turun triliunan dalam waktu 4 hari. Coba teman-teman pikirin dulu, lalu nanti tulis ya gimana pendapat kalian di kolom komentar supaya kita bisa diskusi lebih lanjut soal Sido ini. Lo kalau misalkan ditanya, bro, lu beli gak di valuasi sekarang? Kalau gua lihat valuasi saat ini ada di deket-deket 800-790-an ya per video ini dibuat, gua rasa masih kurang menarik ya untuk Sido, dan gua expect dia masih bisa turun lagi. Untuk nanti gua kalkulasi mungkin kalau misalkan harganya udah cukup bagus, gua akan entry di bawah. Tapi untuk sekarang kelihatannya masih belum. Dan pasti disclaimer on ya, ini hanya pendapat gue pribadi, pasti ya teman-teman harus melakukan research dan analisa masing-masing sebelum akhirnya mengambil keputusan. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini, semoga bisa bermanfaat dan jadi tambahan referensi untuk teman-teman semua. Kalau ada pandangan lain, boleh ya tulis di kolom komentar atau DM langsung ke Instagram di @diskusi.investasi. Happy investing, thank you! Sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini supaya bermanfaat bagi orang lain. Thanks for watching and see you on the next video.